Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nusalli ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur sekali ini saya diundang oleh Pak Iqbal untuk datang ke sini. Mungkin bagi saya sendiri masih belum dalam kapasitas menyampaikannya, tapi artinya saya belajar mungkin karena pematerinya lagi berhalangan terlambat, tapi saya belajar insya Allah, karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun mungkin kita masih belajar, tapi Allah memberikan kita ilham, insya Allah semuanya lancar. Alhamdulillah, nama saya Rijal Mahril. Background juga semua. Ya. Alhamdulillah, kebetulan saya pengajar online dengan offline. Kerjaan di luar saya pengajar online, biasa TOEFL, bahasa Inggris, speaking, juga berkecimpung di 2 kantor tempat kursus, semuanya bahasa Inggris, tapi memang backgroundnya sudah bahasa Inggris. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah ikut beberapa kegiatan volunteer juga, sukarelawan di beberapa pondok, cuman pengajar bahasa Inggris juga. Jadi volunteer sukarelawan. Jadi alhamdulillah sekarang kali pertama saya diundang untuk memberikan saya tidak mau bilang menceramah, sekedar sharing berbagi, karena saya juga masih dalam proses belajar. Tapi saya insya Allah saya coba ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Iqbal adalah tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap umat muslim. Jadi menuntut ilmu ini sangat penting. Pepatah Bugis mengatakan, seek the knowledge from the cradle to the grave. Seek the knowledge from the cradle to the grave. Pepatah Bugis ya Pak. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan hingga liang lahat. Jadi implikasi daripada sebuah hadis ini adalah pentingnya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini bukan dalam konteks sekolah formal saja, tapi setiap hari kita belajar, karena setiap hari kita akan dikasih naik kelas. Every day we should level up. Setiap hari kita level up. Jadi ketika kita ada dalam masalah, ketika itu juga kita belajar sebenarnya. Ketika itu juga kita belajar. Jadi belajar tidak selalu harus di konteks formal kayak seperti di sekolah dan sebagainya. Jadi belajar mulai dari buayan hingga liang lahat. Artinya setiap hari dari mulai kita lahir hingga kita mati kita belajar. Karena belajar untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini penting. Kita mau sukses di dunia harus dengan ilmu. Mau juga sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunya falaihi bilmi, man aradal akhiratu falaihi bilmi, man aradahuma falaihi bilmi. Kalau kita mau sejahtera di dunia harus dengan ilmu. Di akhirat juga harus dengan, mau sejahtera di akhirat juga harus dengan ilmu. Mau sejahtera di kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Jadi tidak ada cara lainnya, menuntut ilmu. Nah, ilmu ini juga terbagi hukumnya. Bisa fardu ain, juga bisa fardu kifayah. Tergantung dari konteksnya. Walaupun ilmu agama ya. Kalau misalnya dia fardu ain, misalnya kewajiban untuk menuntut ilmu tentang sholat misalnya. Karena sholat adalah kewajiban mendasar bagi kita yang agama, maka wajib hukumnya untuk kita menuntut ilmu. Supaya apa? Kualitas ibadah kita lebih bagus dan kita lebih paham akan agama kita. Makanya dia hukumnya fardu ain. Bagaimana dengan fardu kifayah? Fardu kifayah artinya dia penting, tapi ketika sudah ada umat muslim atau saudara lainnya yang menunaikannya, jadi kewajiban kita gugur, sudah tidak perlu lagi kita tuntut. Contohnya apa? Misalnya hanya pengurusan jenazah. Jadi ketika sudah ada saudara kita yang lainnya mengurus jenazah tersebut, maka gugurlah kewajiban kita. Kecuali tidak ada, maka kita mengurus jenazah tersebut. Itu fardu kifayah. Jadi masing-masing berbeda konteks.
jadi ilmu. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut knowledge, dari kata know dengan ledge. Know mengetahui, knowledge, knowledgeable, berpengetahuan. Knowledge itu dari tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana kita berproses, bertransformasi dari tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi tuntut ilmunya. Bukankah hakikat daripada agama ini adalah kita tuntut. Seperti dalam majelis-majelis ini. Bagaimana kita menuntut ilmu, kita pahami, kita pelajari. Terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti adalah bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi kewajiban bagi kita umat muslim bukan cuma sampai di kita, tapi bagaimana kita menyampaikan kewajibannya kepada orang lain. Supaya ilmu itu terdistribusikan. Seperti dalam konteks saya mengajar, bahwa ketika saya bikin artikel, saya bikin buku, bukan cuma saya tahu, tapi bagaimana saya bikin buku sehingga orang lain tahu. Begitu juga apalagi ilmu agama, bagaimana saya ketahui dan saya sebar ke yang lain dalam bentuk majelis ilmu. Bahkan kewajiban ilmu ini ada dalam sebuah hadis, bahwa tolibul ilmi waridatun ala kulli muslim. Artinya kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh umat muslim. Bahkan ada sebuah ayat lagi, utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Saking pentingnya ini ilmu ini. Jadi ilmu itu tidak mencakup bahwa harus ilmu agama saja. Walaupun dia ilmu umum, tapi kalau dia membawa manfaat bagi orang, sehingga orang itu nanti menjadi berguna, menggunakan ilmu tersebut hingga akhir hayatnya, maka ilmu itu juga bermanfaat. Misalnya ilmu tentang muamalah kedokteran, ilmu tentang ilmu tentang teknik dan sebagainya. Nah ini hukumnya fardu kifayah. Ketika orang lain sudah menuntut ilmu tersebut, kita boleh atau tidak menuntut tersebut. Jadi ketika orang lain sudah menuntut ilmu kedokteran, kita kalau memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, udah gugur kewajiban kita. Tapi kalau menuntut ilmu agama, apalagi misalnya tentang bagaimana hukum-hukum salat yang benar, bagaimana hukum puasa, ibadah haji dan sebagainya, itu harus kita tetap tuntut, karena nanti apapun yang kita tuntut di ilmu ini akan dipertanggungjawabkan. Bukankah ada dikatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika manusia meninggal ada tiga hal yang masih berkelanjutan, sustainable istilahnya. Yang pertama itu amal jariah, sedekah jariah, misalnya bapak menyumbangkan duitnya untuk pembangunan masjid, sehingga dampak dari pembangunan masjid tersebut dinikmati terus meskipun dia sudah meninggal, jadi pahalanya tetap mengalir, sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, apapun itu. Kalau misalnya mengajar bahasa Inggris, ketika dia mengajar bahasa Inggris bisa dakwah, gara-gara dakwah itu tersampaikan ke orang lain, berarti itu juga ilmu yang bermanfaat. Ketika masih dinikmati orang sampai akhir zaman, dan sampai pun kita sudah meninggal, maka tetap berlanjut, sustainable. Terus yang terakhir adalah anak yang soleh. Jadi jika bapak-bapak sekalian sudah punya anak yang bagus agamanya dan soleh, maka meskipun bapak-bapak sekalian sudah nggak ada di muka bumi ini, ketika anak-anaknya mendoakan berarti juga sudah berlanjut terus amal jariah yang bapak lakukan. Alhamdulillah juga ketika kemarin dapat beasiswa menuntut ilmu, walaupun alhamdulillah ada beberapa hal yang mungkin berbeda, mungkin cara memandang sesuatu yang berbeda, bahwa kita nggak boleh menjudge terlebih dahulu sebelum kita nyemplung di dalamnya. Kita melihat sesuatu dari berbagai aspek, multi perspektif. Jadi semakin kita bersekolah tinggi, semakin mengajarkan. Karena selama ini orang kan terpaku dengan perspektif bahwa semakin tinggi, bahwa kesempatan kerja semakin mudah ya. Bukan, tidak sampai di situ saja, tapi dengan semakin banyaknya ilmu yang kita dapatkan, semakin kita memahami sesuatu, semakin kita memahami, paham dan memaklumi sesuatu, bahwa
banyak hal di muka bumi ini yang kita anggap kita tidak pandang dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Misalnya, wah dia masuk ke misalnya apa namanya masuk penjara, jangan kita pasti ini berdosa, ini dosa banget. Dia masuk penjara pasti pernah misalnya nyabu atau apa gitu. Tapi bagaimana kita berpikir positif, mungkin ini adalah pembelajaran buat dia untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi artinya semakin tinggi kita punya pengetahuan, semakin kita menganggap sesuatu itu melihatnya dari berbagai angle, dari berbagai sudut. Bukankah kalau kita ngambil foto seseorang dari berbagai angle itu semakin cantik daripada dari satu sisi, ya kan? Berarti seperti itulah semakin tinggi pengetahuan. Dan juga dikatakan sebuah hadis bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, maka Allah akan meninggikan kedudukan seorang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Nah, termasuk juga ketika kita menuntut ilmu itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah. Alhamdulillah ketika kemarin sekolah, oh ternyata daerah bukan cuma mungkin orang dari kampung. Ternyata daerah bukan cuma satu ya, ternyata banyak. Dan ketika kita di luar, tantangan untuk kita di luar itu berislam itu lebih menantang sekali, karena pertama ketika kuliah kemarin dari satu state negara bagian itu di Adelaide, Australia Selatan itu kayak dari cuman 3 masjid, dan itu asalnya tidak boleh diperdengarkan keluar. Jadi bisa kita bayangkan, jadi memang kita harus berjaga-jaga dengan jam kita. Oh, mau jam sekian saya harus ini. Mana lagi kalau ada daylight saving itu peristiwa di mana kemarin sampai sholat isya jam 8, jam 10, maghribnya jam setengah 8. Karena ada daylight saving itu peristiwa di mana ketika lebih panjang waktu siangnya daripada malamnya. Boleh dibayangkan kalau waktu puasa dan daylight saving ini kita pas kena musim panas, bisa lama kita puasa sampai setengah 8 baru buka ya. Tapi kalau pas musim dingin bisa lebih singkat, kita biasa jam 5 sudah buka. Jadi banyak hal-hal yang kita ketahui dengan banyak menuntut ilmu, pengalaman, perspektif kita ini. Dan kemudian di luar itu masih kayak pemahaman mereka terhadap Islam itu masih banyak mungkin yang menganggap ini seperti ini. Makanya mungkin ketika kita suatu saat kemanapun kita berada, entahkah keluar, bagaimana kita dakwahkan bahwa Islam nggak seperti ini loh. Islam karena mungkin masih ada yang menganggap bahwa Islam ini seperti ini dengan adanya bom-bom kemarin ini kan. Malah pernah kemarin masjid yang saya tiap hari sholat itu dilempari telur karena masih dianggap bahwa masih diidentikan, asosiasikan Islam itu seperti teroris dan sebagainya. Maka kewajiban kita ini mendakwahkan, bagaimana mendakwahkan. Jadi kita menuntut ilmu ini bagaimana kita tahu dulu, kita pahami, nanti kita terapkan dalam sehari-hari, terus tahap akhirnya dari ilmu yang kita tuntut itu kita sebarkan ke orang lain.